Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas dari Pondok Hipnotis Indonesia. Sangat terima kasih buat Anda semua yang sudah tergabung di kelas Mahir Hipnotis, kelas privat Mahir Hipnotis bersama saya, ataupun buat Anda yang sudah membeli e-book kitab Mahir Hipnotisnya. Kali ini bersama saya Mas Nuk, saya akan membahas topik yang sangat penting untuk Anda pahami, yaitu adalah kenapa atau penyebab kegagalan ketika Anda ini menghipnotis. Oke, kita akan bahas penyebabnya apa dan solusinya bagaimana. Silakan teman-teman simak videonya dari awal sampai selesai agar Anda paham dan menjadi seorang yang mahir menghipnotis. Ada beberapa hal atau beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang ini gagal dalam melakukan proses hipnotis. Oke, kita akan bahas. Yang pertama adalah adanya ketidakpahaman atau ketidakmampuan dalam memahami materi hipnotis itu sendiri, atau bahasa mudahnya adalah kurangnya pengalaman atau keterampilan dalam menghipnotis. Ini disebabkan karena penghipnotis itu malas untuk mempraktekkan, atau dia baru mempraktekkan hanya beberapa orang saja lalu lekas mengambil kesimpulan bahwa hipnotis itu sulit. Ketahui dan pahami bahwa hipnotis itu adalah ilmu praktis, ilmu praktek. Tentu saja ketika Anda sering melatihnya, Anda sering mempraktekannya, maka Anda akan menjadi seorang yang terampil dalam hipnotis. Layaknya ketika Anda belajar di dalam bidang ilmu apapun yang menuntut Anda untuk berlatih. Misalkan Anda berlatih untuk berenang. Nah, ketika Anda nyemplung di kolam pertama kali, tentu Anda kesulitan. Namun bila Anda memahami dan menyadari bahwa saat Anda yakin bahwa Anda akan mengasah kemampuan dengan Anda setiap hari berlatih, maka Anda akan bisa berenang dengan sangat mahir. Di bidang yang lain pun sama. Anda berlatih untuk nyetir mobil, naik motor, sama prosesnya. Hanya butuh pengalaman dan keterampilan dengan cara Anda melatih dan mengasahnya berulang kali. Itu penyebab yang pertama dan juga solusinya. Penyebab yang kedua adalah subjek yang dihipnotis tidak mempunyai hipnosibilitas yang tinggi atau sugestibilitasnya itu tidak tinggi. Nah, problem inilah yang sering dialami oleh para penghipnotis pemula. Mereka kesulitan membawa subjek ini masuk kondisi trans. Padahal sebenarnya ketika Anda memahami bahwa tingkat sugestibilitas seseorang ini bisa dinaikkan atau bisa ditingkatkan dengan cara Anda melakukan edukasi. Hal inilah yang harusnya Anda segera sadari dan pahami, bahwa ketika Anda mencoba mempraktikkan ilmu hipnotis, maka Anda harus bisa merangsang subjek ini untuk meningkatkan hipnosibilitasnya atau meningkatkan sugestibilitasnya menjadi lebih tinggi agar Anda nanti mudah untuk menghipnotis. Atau Anda memilih subjek yang benar-benar mempunyai tingkat sugestibilitas atau hipnosibilitas yang sangat tinggi saja yang Anda praktikkan, dan ini akan menjamin Anda akan berhasil menghipnotis. Penyebab yang ketiga adalah lingkungan yang tidak kondusif. Artinya saat Anda melakukan proses hipnotis ini, lingkungannya benar-benar tidak mendukung. Misalkan subjek merasa tidak nyaman karena dihipnotis di tengah keramaian, maka solusinya ya Anda harus membawa dalam kondisi yang lebih tenang. Misalkan pindah tempat yang sekiranya subjek nyaman, tidak dilihat oleh orang lain, atau hal-hal yang lainnya yang bisa Anda terapkan. Anda bisa memutar musik untuk membantu subjek mengalami kondisi atau menciptakan lingkungan yang lebih kondusif, ya, musik relaksasi misalnya, dan tentu hal-hal lainnya yang bisa Anda terapkan. Intinya Anda harus paham dan peka bagaimana menciptakan lingkungan kondisi yang bisa menciptakan seseorang nyaman ketika dilakukan proses hipnotis. Penyebab yang keempat adalah subjek tidak tertarik atau tidak membuka pikirannya ketika dilakukan prosesi hipnotis. Hal ini sangat sering terjadi kepada para penghipnotis pemula. Mereka berpikir bahwa dengan kemampuan yang sudah mereka punyai atau mereka pelajari serta merta, mereka langsung bisa membuka pikiran subjeknya nanti hipnotis. Pahami dan sadari bahwa kita ini sedang menghipnotis pikiran manusia. Kita berbicara dengan pikiran manusia. Maka saat Anda tidak terampil untuk mengarahkan subjek, mendirect subjek, membuka pikiran subjek, Anda akan mengalami kesulitan. Solusinya biasanya Anda memberikan yang namanya janji surga. Nah, ini buat yang di kelas privat saya, kelas pelatihan saya, tentu saya ajarkan bagaimana caranya agar
lekas membuka pikiran alam bawah sadar subjek yang akan dihipnotis, sehingga nanti Anda sangat mudah melakukan proses hipnotis. Penyebab yang kelima adalah terlalu banyak kekhawatiran dan keraguan pada subjek yang akan dihipnotis. Subjek yang akan dihipnotis jika mengalami keraguan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan hal yang lainnya, ini tentu akan menyulitkan Anda para penghipnotis pemula. Maka dari itu, buatlah subjek Anda merasa nyaman. Terangkanlah kepada mereka manfaat apa yang didapat ketika dilakukan prosesi hipnotis. Ketika kelima hal ini sudah Anda perbaiki dengan cara yang tepat dan benar, maka sebagai seorang penghipnotis pemula, Anda akan bisa menghipnotis dengan sangat mudah. Oke, demikian, semoga ini bermanfaat buat Anda semuanya. Saya ingatkan kembali buat Anda yang ingin tergabung di kelas Hipnotis, silahkan hubungi nomor yang ada di sini, ataupun buat Anda yang membeli e-book kitab Hipnotisnya, mumpung harganya masih ada diskon, silahkan ya Anda manfaatkan kesempatan ini. Sampai jumpa di kelas pelatihan saya. Salam hormat dari saya Mas Nuk, salam hipnosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.